Asrama Makobrimob Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat hingga Minggu. Hari Minggu 20 Desember 2020. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Damkar Kota Depok, yaitu Bapak Denny Romulo. Kebakaran asramanya, petugas sudah di lokasi, kata Denny singkat kepada tribunjakarta.com pada hari Minggu malam. Berarti barusan ya. Denny mengatakan pihaknya belum bisa memastikan sumber api yang menyebabkan si jago merah ini mengamuk. Belum diketahui karena masih pemadaman, ini api masih menyala, jelasnya. Terakhir, berdasarkan informasi yang ia dapat, Denny menyebut api diduga berasal dari rumah yang dihuni oleh pemiliknya berinisial AC, umur 40. Diduga awal pemilik rumah AC 40 dan menyambar ke beberapa rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan, sementara itu Humas Korps Brimob Kelapa II AD membenarkan asrama Makobrimob Kelapa II terbakar. Pemadaman api dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan anggota Brimob Kelapa II. Water Cannon langsung semprot lokasi kebakaran, ujar Ade kepada kompas.com hari Minggu malam. Asrama Makobrimob habis dilalap si jago merah. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmat serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada satu materi yang sangat berat sebetulnya. Ketika kita membahas ada perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali. Bahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa datang sesegera mungkin. Bahkan langit itu juga takut. Saking takutnya ia hampir pecah. Bumi saking takutnya ia pun ingin bergoncang, ia ingin hancur. Sedangkan gunung-gunung ia ingin meletus karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perkataan itu, perkataan yang diucapkan oleh manusia, bukan makhluk yang lain, bukan sapi, bukan domba, wedus, apalagi bukan juga anjing, bukan kucing. Yang mengucapkan ini adalah manusia, yang katanya manusia paling berakal, manusia paling cerdas di atas muka bumi. Jadi perkataan ini justru diucapkan oleh manusia. Ini yang membuat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala murka. Bahkan kemurkaannya ditakuti oleh seluruh makhluk yang ada di atas langit dan di atas bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Sungguh mereka orang-orang kafir yang kafirnya, keterlaluan kafirnya itu mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Maka sungguh laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah membuat sesuatu yang sangat besar sekali, di mana langit bahkan dia hampir-hampir pecah, hampir-hampir hancur. Bumi juga hampir-hampir bergoncang, bahkan gunung-gunung itu hampir meletus karena perkataan itu. Anda aulir rahmani walada, karena mereka itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal itu mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada ayyattakhidha walada, dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengambil seorang anak, untuk mempunyai anak. Itu nggak patut sama sekali. Kenapa demikian? Begini Covizen semuanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tunggal, bukan Maha Tunggal, Maha Esa. Kalau tunggal masih ada tunggal yang lain. Tetapi kalau Esa ditambah Maha Esa,
berarti tidak akan pernah bisa dibagi menjadi siapapun, tidak akan pernah bisa terbagi menjadi sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, satu yang tidak akan pernah menjadi dua, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai jenis kelamin sebagaimana makhluk. Allah ciptakan makhluk untuk mempunyai jenis kelamin supaya saling melengkapi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha sempurna. Allah tidak butuh yang lain. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Dan ketika segala sesuatu itu hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh anak, karena anak itu bertujuan sebagai penerus generasi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh penerus generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya. Makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ahad, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhid yang benar. Ini adalah ketuhanan yang benar. Kalau Tuhan itu ada dua atau lebih dari dua, maka kita akan bisa melihat bahwa kehancuran yang ada di langit dan di bumi. Tuhan A pengennya begini, Tuhan B pengennya begini, Tuhan C pengennya begini. Maka tidak akan terjadi satu kesepakatan untuk mengatur langit dan bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, penguasa yang tunggal. Makanya langit dan bumi itu adem ayem, tentrem. Tidak pernah bumi itu meninggalkan orbitnya. Tidak pernah planet-planet yang lain itu mengkhianati tempat ia beredar. Kita tidak pernah melihat matahari terlambat terbit. Semuanya serba tepat pada waktunya. Tidak ada yang salah dalam segala penciptaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Kenapa? Karena penguasanya tunggal. Kalau satu negara punya satu presiden, presidennya nggak banyak, ya negara itu akan ayem, adem, tentrem, dan teratur. Tapi kalau yang ngatur banyak, semua orang pengen ngatur, yang terjadi adalah kekacauan. Itu saja contohnya. Maka Kofizen yang berbahagia begini, ketika orang-orang kafir itu mengatakan Allah mempunyai anak, sesungguhnya Allah murka pada saat itu. Sesungguhnya Allah sangat murka pada saat itu, dan kemurkaannya itu diketahui oleh makhluk-makhluk selain manusia terutama. Dan makhluk-makhluk itu sangat-sangat takut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah As-Sabur, Maha Sabar. Allah menahan segala kemurkaannya itu, yang nanti ketika di akhirat Allah balaskan semua kemurkaan itu menjadi neraka yang akan menyiksa bagi orang-orang kafir. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditunda sampai hari kiamat. Makanya orang-orang kafir itu ketika pada hari kiamat Allah tidak ajak bicara kepada mereka, Allah tidak tampakkan wujud yang agungnya kepada mereka, sehingga orang-orang kafir itu masuk neraka dengan keadaan yang sangat nelangsa, tidak ada penolong. Mereka pengen mengetahui bagaimana wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa melihatnya. Ketika mereka itu penasaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa, mereka tidak bisa mengetahui seperti apa Allah. Mereka itu masuk neraka dengan kehinaan, juga dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, inilah orang-orang kafir sebagai hukuman atas murka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, perkataan mereka yang sangat luar biasa. Dan ini adalah perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat murka. Bisa dikatakan perkataan kafir yang paling kafir adalah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Nah, makanya Kofizen semuanya, ketika kita seorang muslim mempunyai satu prinsip yang harus kita teguhkan, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak meyakini bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran anak Tuhan, maka wajar sebagai seorang muslim kita harus tegas. Karena sekali saja kita seorang muslim mengucapkan selamat pada tanggal 25 Desember itu yang diyakini sebagai hari lahirnya anak Tuhan, maka kita sendiri telah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ingat baik-baik Kofizen semuanya, bahwa kemurkaan Allah itu tidak ada satupun yang sanggup untuk menahannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa untuk menghalangi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
mengapa kita dilarang untuk mengucapkan selamat pada hari kelahiran yang diyakini sebagai kelahiran anaknya Tuhan? Karena kita umat Islam tidak mau mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Ada apa deh di internet? Polisi itu semacam kayak kurang ajar dan kayak ngompor-ngomporin bapaknya buat nembak si ibu dan anak ini. Jadi highlight pada kasus ini itu, orang-orang melihatnya si anak cewek ini mentang-mentang bapaknya polisi nih, terus kayak petantang-petenteng sampai membuat tetangganya ibu dan anak itu ditembak. Nah, kejadian itu baru aja hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 20 Desember, dimana korban tadi itu adalah seorang ibu dan anak bernama Sonya, si ibu nih 55 tahun, dan anak laki-lakinya bernama Frank 25 tahun. Mereka itu tinggalnya di daerah Paniqui yang jaraknya sekitar 230 km lah di sebelah utara Manila. Jadi cukup jauh ya dari ibu kota Manila itu, yang mana berarti ini cukup perdesaan lah tempatnya. Rumah mereka pun terlihat masih kayak dari batako yang disusun-susun aja gitu, belum jadi banget lah gengs. Maksudnya ini mereka lebih kayak dari golongan menengah ke bawah lah di tempat tersebut. Nah, pada hari Minggu itu ceritanya si anak yang namanya Frank tadi tuh mainan petasan sore-sore sekitar jam 5-an 5 sore. Dia itu memakai semacam kayak pipa peralon buat nerbangin petasannya ke atas gitu loh. Nah, kalau di sana itu disebutnya dengan nama boga, yang biasanya sih orang-orang pakainya bambu, tapi pakai peralon zaman sekarang juga bisa ya, lebih praktis daripada harus motong-motong bambu. Ya namanya petasan, pasti suaranya kan emang berisik banget ya. Mungkin wajar aja memang jika jadi ada yang merasa terganggu karena suara tersebut. Soalnya ternyata tetangganya yang bernama Pak Jo, berumur 46 tahun, itu emang mengaku sebel dan sangat terganggu dengan suara petasan yang dimainkan oleh Frank. Soalnya menurutnya Pak Jo ini, keadaan itu kan udah mau malam tuh dari jam 5 sore, dimana itu waktunya istirahat tapi dia malah keberisikan. Nah, sementara Pak Jo ini adalah seorang polisi dengan pangkat sersa di daerah situ gengs. Karena keganggu sama suara tadi, langsunglah Pak Jo ini tuh kayak ngelabrak si Frank yang merupakan tetangganya tuh. Dan saat keluar rumah, Pak Jo ini tuh diintilin sama anak perempuannya bernama Elisha berumur 15 tahun. Jadi si Elisha ini ikut-ikut bapaknya aja. Ya hal-hal begini sebenarnya udah biasa sih ya. Di daerah kalian juga pasti sering tuh adanya cekcok antar tetangga perkara masalah keberisikan. Ya keberisikan petasan lah, keberisikan suara musik lah, yang gitu-gitu. Dan saat ditegur, sepertinya Frank dan ibunya ini itu kayak ngebalas omongannya Pak Jo. Jadilah mereka adu mulut, berantem, bacot-bacotan deh tuh. Sampai pada masalah awalnya itu kan ngomongin masalah petasan yang berisik, ngerembet ke masalah lain mengenai sengketa tanah. Jadi nggak tahu gimana detailnya juga ya. Katanya sih kedua tetangga ini itu emang udah punya masalah dari awal, udah agak lama, tentang perebutan masalah tanah hak jalan gitulah, yang membuat pondasinya nih di antara mereka emang udah jadi sama-sama nggak suka aja. Berawal dari main petasan doang, padahal dicari-cari lagi kesalahannya, yang jadinya mungkin dilebih-lebihkan. Namun sampai sini pun menurut gue juga masih biasa aja. Cerita-cerita seperti itu ya udahlah, banyak di sini juga kejadian. Dan karena ribut nih, suaranya pada tinggi-tinggi, jadinya warga di situ tuh pada datang buat nontonin sambil ngevideoin. Nah, sama juga kan kayak di sini. Orang berantem malah ditonton sambil direkam. Namun pada saat itu sebenarnya katanya sih udah ada yang berusaha untuk menenangkan mereka dengan menyuruh Frank ini untuk meminta maaf kepada Pak Jo dan meminta Pak Jo, udah Pak, balik aja yuk ke rumah masing-masing, gak usah marah-marahan. Gak enak dilihat tetangga gitu. Tapi masalahnya adalah saat situasinya lagi memanas nih kan, namanya orang adu mulut, pasti amarah diubun-ubun deh tuh. Si anaknya Jo yang namanya Elisha tadi yang umurnya masih 15 tahun, itu kayak nabok lengannya Sonya. Yang konteksnya Sonya itu kan orang tua, tapi ditabok sama anak umur 15 tahun sama si Elisha biar si Sonya ini ngelepasin anaknya si Frank. Jadi karena Franknya ini dimarah-marahin sama Pak Jo, udah diacak-acak tuh, bajunya juga udah kelepas, udah kayak mau dipukulin kan. Nah, namanya emak pasti ngebelain anaknya. Itu si Frank dipeluk tuh sama Sonya. Ya meskipun si Frank ini konteksnya juga udah gede ya. Nah, si Elisha tadi itu nabok lengannya Sonya tuh karena meluk si Frank buat udah lepasin itu, serahin aja ke bapak gua. Tapi ya maksudnya kurang ajar juga. Ya namanya anak kecil nabok orang tua yang nggak sopan lah. Karena hal itu, Sonya ini jadi kayak semacam mengeluarkan kata-kata kasar kepada si Elisha. Ya pokoknya situasinya jadi chaos. Nah, Pak Jol marah anaknya dikatain sama si Sonya. Jadi di sini Sonya belain anaknya si Frank, Pak Jol jadinya belain anaknya si Elisha. Terus abis Elisha tadi dimaki sama si Sonya, si Elisha ini bilang gini, bapakku itu polisi. Nah, berarti ini anak umur 15 tahun ngancem bawa-bawa nama kerjaan bapaknya yang berprofesi sebagai polisi, gengs. Tapi mendengar hal itu, si Sonya ini bilang, I don't care, sambil tetap memeluk anaknya si Frank itu. Nah, disinilah adegan gilanya terjadi. Pas Sonya teriak, I don't care, aku nggak peduli, gitu. Pak Jol ini langsung nembakin pistol ke kepalanya Sonya dan Frank berkali-kali, gengs, dan enteng banget. Nembaknya langsung dari jarak dekat gitu, berbaris di depan kepala, dor. Itu jujur ya, pas gue lagi nonton serius videonya, kan awal-awalnya lama tuh dengerin mereka berantem. Heboh-heboh kan tuh kan teriak-teriakan. Lah tau-tau nggak ada ancaman
ancang-ancang, nggak ada peringatan gitu, langsung jedor gitu aja. Segampang itu, gue baru sampai kaget banget, nggak percaya. Gampang banget sumpah ngebunuh orang. Ngambil nyawa orang tuh kayak ngebunuh nyamuk. Dan Pak Jol itu melakukan semua itu di depan anak yang masih kecil tuh 15 tahun, Elisa. Beber di sampingnya. Dan disaksikan juga sama warga tuh di sekelilingnya yang pada ngerekamin juga. Kan pada emang lagi ngumpul soalnya. Lah kalau lu di situ apa nggak shock? Tahu-tahu endingnya kayak plot twist yang waduh bikin trauma itu mah. Dan abis itu, ibu dan anak yang sudah tewas ini, si Frank dan Sonya, itu kan udah kegeletak tuh. Lah ini Pak Jo masih sekali lagi nembak Sonya yang padahal udah nggak ada, udah kegeletak di lantai. Baru abis itu dia pergi kabur naik motor. Jadi memang ada sempat momen dimana Pak Jol ini kabur. Mungkin memang panik atau gimana ya. Tapi 1 jam setelah itu, dia sendirilah yang katanya menyerahkan dirinya kepada kantor polisi. Karena mungkin dia juga tahu nih dia nggak bisa kabur. Secara dia kan juga polisi. Jadi rekam jejaknya pasti bakal kelacak lah sama atasannya. Dan saat ini yang jelas, Pak Jol ini telah dicabut jabatannya dari kepolisian secara tidak terhormat dan sedang menjalani proses hukum juga. Karena video penembakannya tadi itu sudah tersebar dan viral di mana-mana. Pihak kepolisian sih juga mengaku kalau Pak Jol ini pasti akan dinyatakan bersalah. Karena ya bukti video udah nggak bisa ngelak lagi ya. Tapi belum tahu nih hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya. Namun publik nih kayak merasa geram dengan kejadian itu dan menuntut Pak Jol ini untuk diadili seadil-adilnya. Sampai di Filipina itu banyak hashtag Save Sonya and Frank yang memang tewas karena oknum polisi ini. Lah kan berarti emang serem banget ya gengs. Kalau warga sipil digituin sama polisi yang harusnya mengayomi. Namun selain orang yang marah-marah dengan Sersan Jo yang seenak jidat tuh nembak orang karena nggak bisa ngontrol emosi ya apapun alasannya. Ya misalkan aja memang perkataannya Sonya kepada Elisa anaknya itu dirasa kurang etis gitu emang bikin marah. Tapi apa nembak jebar-bar kayak gitu juga kan ya serem lah, ngaco namanya. Dan anaknya Elisa ini jatuhnya itu juga kena bulian netizen dimana dia dianggap sosok anak yang kompor dan nggak sopan juga jatuhnya. Karena tadi di situasi yang lagi panas tuh udahlah istilahnya lagi kebakar disiram minyak yang meledak. Pokoknya karena kasus ini juga masih baru, semuanya masih dalam proses ya gengs. Dan pihak kepolisian Filipina pun itu berjanji akan menyelesaikan kasus ini secepatnya paling lambat 30 hari. Ya kita tunggu aja nanti perkembangannya gimana setelah 30 hari. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Mati mereka yang menekuni Biblika dengan pengetahuan teologi dan sampai ke bahasa asli Alkitab. Ini kan ngawur banget. Keempat, dia masih bertanya ke netizen, gereja mana yang cocok untuk dia bergereja. Ini adalah pertanyaan konyol. Sudah membahas bolak-balik ajaran Alkitab, tapi ternyata masih belum punya pegangan. Ini hal yang mendasar loh. Jangan-jangan dia sendiri tidak bergereja. Melihat dirinya yang tidak mau tunduk pada otoritas, tak mau menerima ajaran sehat dan menggunakan logikanya sendiri, mudah ditebak. Orang ini sebenarnya tidak bergereja atau tidak mau tunduk dalam komunitas dalam gereja. Gerejanya ya, channelnya itu. Kelima, dia berani mengklaim bahwa kekristenan itu sebenarnya hanya jualan agama. Ini jelas klaim yang sesat dan menggeneralisasi. Memang fakta, ada juga oknum-oknum yang memakai agama termasuk dalam kekristenan untuk mengeruk keuntungan. Tapi ketika dia menyimpulkan secara sepihak, maka orang ini sebenarnya sedang mendegradasi dan merongrong kekristenan dari dalam, mengadu domba orang Kristen dengan logika 1000 lidah macam pemimpin kondang di DKI. Padahal si channel tanpa ragi setiap videonya menampilkan sejumlah rekening dan meminta sumbangan secara online. Dia juga menjual Alkitab versinya di Tokopedia dengan harga yang mahal. Jadi yang jualan agama Kristen adalah tanpa ragi sendiri yang tak berani tampilin mukanya. Jadilah orang Kristen yang smart dan bijak. Jangan mudah percaya dan mengamini setiap konten rohani dalam channel YouTube Kristiani. Para pembaca yang Kristen pasti paham bagaimana harus menyikapi channel tanpa ragi itu. Jangan mau dibodohi tanpa ragi. Begitulah kura-kura Siwon. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Semua aparat tidak lagi berorientasi kepada negara, tidak lagi state oriented, tapi sudah government oriented kepada rezim. Ketika kepastian hukum itu sudah tidak lagi nyata dalam kehidupan masyarakat, maka
kualitas demokrasi itu pasti menurun. Kemudian yang kedua, dalam demokrasi itu kan harus ada kebebasan ya, seperti diatur dalam konstitusi kita. Iya. Kebebasan untuk berkumpul, Iya. nyatakan pendapat, lisan atau tulisan. Ketika itu juga sudah tidak bisa dinikmati, ada dua unsur yang membuat kualitas demokrasi kita menurun. Yang ketiga adalah kebebasan pers. Iya. Ini juga kayaknya pengamatan saya ya, yang selalu membaca berita, ya ada upaya untuk mengendalikan pemberitaan atau informasi sehingga masyarakat dijejali dengan informasi-informasi yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa. Dan ketika ada yang bisa mengundang pikiran-pikiran bebas, ini kemudian menjadi persoalan. Lihat kalender banyak meeting. Ayo semangat lagi bareng Indomie Goreng Aceh. Gua nggak habis pikir itu organ-organ emaknya dia keluarin sampai ada hati, usus, lah jantung. Abis itu dia pergi pacaran kayak mana itu otaknya? Hi everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Lagi viral. Mohon bantuannya untuk klik subscribe dan spesial liburan akhir tahun, video baru hadir setiap hari. Hai gengs, udah mau tahun baru nih, udah pada punya rencana belum? Mungkin barbekyuan ataupun staycation atau bakar-bakaran aja tuh, bakar rumah tangga. Nah semua itu kan butuh duit tapi ya, kalau kita ngeluarin dari gaji pokok kan agak sayang ya, karena itu kan bukan kebutuhan primer ceritanya. Makanya cari tambahan aja lewat My Binomo. Pertama pastinya kalian harus punya real account saldo di sini dulu. Habis itu tentuin investasinya mau berapa. Hari ini gue mau 1,4 juta biasa. Lalu tentukan asetnya. Nah kalian lihat nih persenannya, tapi di sini gue mau beli kripto. Keluarga sangat terpukul itu adalah setelah dibunuh, kemudian mati, kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah, lain sebagainya. Dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur Bersama perwakilan keluarga dari 6 laskar yang tewas tertembak di Jalan Tol Kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin 21 Desember 2020. Didampingi tim pengacara, keluarga korban memberikan bukti dokumentasi berupa foto dan video kondisi jenazah anak-anak mereka saat baru tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dimandikan dan dikafani. Berikut keterangan dari salah satu keluarga korban. Tadi, nama saya Suhada, saya dari orang tua dari Syahid Faiz Ahmad Syukur. Tadi kami datang ke Komnas HAM ini, kami menceritakan bagaimana apa yang kami ketahui, fakta yang ada yang kami ketahui tentang putra-putra kami yang dibunuh oleh polisi. Salah satu hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM tadi bahwa
kami pihak keluarga sangat terpukul dengan kejadian pembunuhan terhadap putra-putra kami. Pertama, sebab sangat terpukulnya karena kami tidak menerima informasi secara langsung dari pihak kepolisian. Setelah anak kami dibunuh itu tidak ada pihak kepolisian yang memberitahu kepada kami bahwa anak bapak kami bunuh, ini suratnya Pak, keterangan bahwa bapak anak dibunuh, nggak ada itu. Itu yang kami sampaikan, salah satu hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM karena itu membuat kami terpukul. Nah, kemudian juga yang membuat kami keluarga sangat terpukul itu adalah setelah dibunuh, kemudian mati, kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah, lain sebagainya, dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Ini tidak logis, kenapa? Karena putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju Kerawang. Tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Nah, terus ngapain konvoy? Terus ngapain ngawal Habib? Nah, tiba-tiba kok nyerang polisi? Dasarnya apa gitu kan? Unlogis gitu, sangat tidak logis, dan ini membuat kami terpukul ketika mendapat fitnah seperti ini. Kemudian saya sendiri datang malam itu karena pengumuman dari pihak kepolisian bahwa anak kami mereka lah yang bunuh, Polda Metro Jaya. Maka kami berkesimpulan bahwa mayatnya ada di mana? Di Sukamto begitu. Nah, kami ke sana lah setelah mengetahui benar ternyata mayatnya ada di sana. Kami pergi ke sana, itu Senin malam Selasa, diusir. Gak boleh lihat, Bapak mau kemana? Saya mau lihat anak saya yang dibunuh. Oh, tidak boleh Bapak muter aja. Kami muter lagi, akhirnya baru besok pagi, esok harinya, hari Selasa, baru diambil. Itu juga dengan bantuan dari Wakil Rakyat. Pak, otopsi bagaimana Pak? Kemudian saya sendiri malam itu yang menjemput anak saya. Ditemani oleh pengacara dari Rumah Sakit Sukamto, kami ambil dari sana. Kami hanya diperbolehkan melihat sebagian saja, wajahnya saja. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah wajahnya juga tersenyum, bagus, cakep, kondisinya bagus. Nah, kemudian kami bawa itu ke Petamburan. Di Petamburan di sana, barulah di sana dimandikan. Dibukalah kafannya dan kami melihat satu hal kebiadaban yang luar biasa. Maaf. Di putra anak saya sebelah kiri sini seperti ada bolong, udah bekas jahitan. Anda nggak tahu itu bekas apa, bisa jadi itu bekas pelor masuk ke dalam kemudian dikeluarin lagi, Anda nggak tahu. Kemudian di dadanya juga sebelah kiri ada tembakan, di tangannya juga ada bekas tembakan dan lebam-lebam penyiksaan. Ini yang sangat membuat kami tambah terpukul. Begitu. Sudah seperti ini difitnah pula di media. Lain sebagainya, dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla 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 bla. Tambah sakit hati kami sekeluarga. Nah, untuk membuktikannya, maka karena yang mengatakan pada waktu itu adalah Kapolda, menyatakan bahwa mereka lah yang membunuh anak kami. Nah, untuk mengungkap kebenaran, kami tidak mengerti hukum, keluarga tidak mengerti lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang kami pahami, karena saya Muslim. Untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang zalim, siapa yang benar. Siapa? Maka saya mengajak secara syariat Islam, karena agama saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Artinya silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan.
Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunannya. Jadi silahkan kita buktikan itu. Pak, dokumen apa Pak yang diberikan Pak? Atas si yang lebih detail. Misalnya kan ada petugas yang menembak itu, kita juga akan wawancarai mereka, ada yang minta keterangan ya. Juga karena serangan-serangan yang cukup luar biasa kepada Komnas dari berbagai pihak. Saya katakan misalnya kepada saya serangannya lebih gawat lagi. Ada foto, ada orang dengan Tommy Soeharto. Nah ini Ketua Komnas HAM anti cendana. Wajahnya nggak mirip sama saya. Hasim Purba pasti tahu lah karena dari mulai kuliah sama di HMI, di Proses Hukum saya fisik usu kan gitu. Tapi itu ditampilkan. Kemudian serangan bahwa Ketua Komnas HAM ini HTI. Karena saya dulu pernah diundang diskusi oleh HTI. Udah lebih dari orde baru menurut saya. Dan itu sebetulnya tujuan sudah berkali-kali. Polisi kian terdesak. Komnas HAM panggil polisi yang intai HRS dan Laskar di kilometer 50. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Komnas HAM akan panggil polisi yang tugas saat bentrok kilometer 50. CNN Indonesia. Uji balistiknya, forensik, kemudian juga otopsi, semua itu. Ada satu poin penting yang disampaikan bulan lalu oleh salah satu tim gabungan, yaitu adanya kuatnya dugaan keterlibatan anggota kepolisian ataupun oknum anggota kepolisian dalam kasus kekerasan. Kontras bersama para penggiat demokrasi secara tegas menolak pembentukan tim gabungan rekonsiliasi pelanggaran HAM yang digagas Menko Polhukam dan Kejaksaan Agung. Pembentukan tim dinilai justru lebih mewakili suara para pelaku pelanggar HAM dan bukan membantu mengungkap kasus pelanggaran HAM. Kontras juga menyatakan langkah rekonsiliasi merupakan langkah sesat. Pemerintah pun diminta proaktif untuk mendorong adanya proses hukum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. Tim gabungan rekonsiliasi itu harus dihentikan, gitu, karena itu nggak dibutuhkan. Justru itu sebetulnya lebih mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dan selamat datang di channel YouTube ini saudaraku. Ini baru saya bongkar-bongkar media sosial ya. Di sini beredar di media sosial yaitu tentang adanya surat ya bahwa ada 6 ormas Islam yang sudah dibubarkan ya. Ini tanggal 23 Desember 2020 hari ini ya. Selamat datang semuanya sahabatku. Ini saya bacakan ya. Nah, ini beredar di media sosial ya. Di antara ormas yang dibubarkan, ini pertama adalah Hizbut Tahrir Indonesia, yang kedua adalah Aliansi Nasional Anti Syiah, yang ketiga adalah Jamaah Ansarut Tauhid, yang berikutnya adalah Majelis Mujahidin Indonesia, yang kelima adalah Forum Umat Islam atau FUI, dan yang keenam adalah Front Pembela Islam. Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasi. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, ini beredar di medsos dan kita tunggu dengar pernyataan secara umum ya. Ini hanya pendahuluan sehingga kita bijak ya. Ini sudah surat-suratnya. Ini suratnya ya. Ini ada suratnya kawan. Ini suratnya ya. Nah, surat ini beredar di medsos. Cepat sekali beredarnya ya. Nah, ini informasinya berdasarkan Perpu ya. Di sini bahwa diinformasikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi.
Yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan salam kenal, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube saya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa terus terjalin silaturahmi dan bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Baik teman-teman semua, di video ini ya, saya kembali akan membagikan tutorial atas suatu cara yang praktis dan sangat efektif ya, sangat ampuh sekali, yaitu untuk menjebak cicak yang ada di rumah kita. Ya, saya percaya teman-teman semua ya, terutama yang di rumahnya banyak cicaknya ya, sering risih, sering repot, mungkin tiap hari harus bersih-bersih rumah, harus ngepel ya, biar tidak najis dari kotoran cicak. Makanya di video ini saya akan bagikan bagaimana ya cara membuat perangkap cicak, yaitu cukup dengan lakban ya, cukup mudah didapatkan ya di toko banyak. Anda bisa gunakan lakban ini untuk menjebak cicak di rumah ya. Nah, bagaimana cara menjebak cicak yang ada di rumah? Perhatikan video ini sampai selesai, dan saya sendiri sudah membuktikan sendiri ya, cara ini sangat ampuh, nanti Anda bisa buktikan sendiri di rumah. Baik, seperti inilah caranya. Teman-teman, sekarang kita siapkan lakbannya ya. Caranya cukup mudah ya, buat contoh. Nah, kemudian dari sisi yang lengketnya ya, kita tempel di tembok boleh atau di kayu boleh, seperti ini ya. Nah, kita letakkan seperti ini. Kita buat contoh saja ya. Kita pasang lakban ini di tempat yang biasa dilewati cicak. Kemudian ini kita tekuk, letakkan di tembok. Dan ini tidak akan merusak cat ya, karena bagian belakang ini nggak lengket, yang lengket adalah bagian sisi depan. Jadi kalau ketika ditarik nggak akan merusak cat. Kemudian biar semakin kuat, bagian sisi kanan kirinya kita bisa tambahkan dengan seperti ini. Jika nanti ada cicak, nggak tarik-tarik, nggak lepas ya, tambah kuat seperti ini.